Halo Sobat Neng, kali ini Mimin mencoba untuk mengangkat sebuah film yang terinspirasi dari kejadian nyata, di mana pada tahun 1835 Masehi, Vatikan mendirikan sekolah di Roma untuk ritual pengusiran setan. Dan pada tahun 2018 Masehi, laporan kerasukan setan di dunia meningkat dengan pesat, sehingga Vatikan membuka sekolah pengusiran setan di luar Roma untuk pertama kalinya. Nyok, kita langsung ke alur cerita film. Terlihat di satu kelas, Suster Ann yang sedang mendengar seorang guru yang sedang menjelaskan tentang sebuah ilmu psikologi seseorang, yang mana kadang-kadang semua orang menganggap sakitnya seseorang itu dikarenakan dirasuki oleh roh jahat, tapi sebenarnya karena gangguan dari psikologisnya saja. Suster Ann bertugas juga sebagai perawat bagi orang-orang yang diduga terkena gangguan roh. Pada saat Suster Ann memasuki pasien anak kecil yang bernama Natalie, tampak Dr. Peters yang sedang berdiskusi dengan dua orang koleganya tentang Natalie. Terdengar Suster Ann yang berbisik kepada Natalie bahwa Dr. Peters tidak mengerikan seperti tampangnya. Terlihat Natalie yang sangat senang melihat Suster Ann datang. Terlihat Suster Ann yang sedang memegang sebuah sisir, dan tampak dia sedang teringat kembali akan kejadian masa kecilnya, di mana dia mempunyai seorang ibu yang sangat dia sayangi. Tapi terkadang sang ibu seolah-olah seperti bukan dirinya sendiri. Ketika dia menutup jendela, tampak ada sebuah bayangan perempuan kecil di kaca. Hal itu membuatnya kaget sekaligus mencoba untuk mencari-cari apakah ada orang di dalam kamarnya. Ternyata semua hanya imajinasinya saja. Keesokan harinya, Suster Ann yang tengah berjalan di lorong ruang pasien tampak mendengar suara yang memanggil namanya dan menyuruhnya untuk melepaskan. Ketika dia berbalik, tampak sosok Natalie yang entah bagaimana caranya dia bisa keluar dari ruangan kamar. Setelah Suster Ann mengantar Natalie kembali ke kamarnya, dia melangkah menuruni anak tangga. Saat itu, dia nampak mendengar suara-suara yang aneh. Dan ketika dia coba melihat di balik pintu, tampak Pastor Quinn yang sedang memperlihatkan sebuah video kepada murid-muridnya. Suster Ann yang merasa tertarik segera masuk kelas dan duduk beserta para murid yang semuanya adalah pria. Ketika dia mencari tahu tentang video tersebut, dia tidak menemukan semuanya. Tampak rekaman tersebut terputus atau ada yang hilang. Saat Suster Ann berbalik, dia melihat suster senior yang ternyata sudah mengetahui kalau Suster Ann menghadiri kelas Pastor Quinn. Sementara aturan di gereja sudah jelas bahwa hanya pria yang boleh menghadiri pelatihan pengusiran setan. Terlihat Suster Ann yang sedang merawat pasien. Tiba-tiba pasien tersebut kerasukan dan dia berkata kepada Ann untuk membiarkan dia masuk ke dalam tubuhnya. Dan nampak kejadian itu sedang dibahas oleh 3 orang pembesar di sekolah tersebut. Tampak suster senior yang menginginkan Suster Ann untuk dikembalikan saja ke biara. Sementara Pastor Quinn berkata kalau dia ingin mengajarinya. Pada akhirnya Suster Ann tetap di sekolah tersebut, dan dia adalah satu-satunya wanita yang ada di kelas. Pastor Quinn lalu memerintahkan kelompok 1 agar lebih mahir lagi. Dia mau memberikan pelajaran aktif dengan menyuruh mereka turun ke mulut neraka. Itu adalah istilah yang sering dipergunakan Pastor Quinn agar gampang memahami situasi dan kondisi yang akan dihadapi nanti. Subjek ini baru saja diterima. Diagnosa awal dari Dr. Peters adalah epilepsi idiopatik. Saat dia mulai menunjukkan perilaku yang sudah tidak bisa dijelaskan oleh Dr. Peters, subjek baru dipindahkan ke ruangan khusus untuk diawasi. Dan ternyata subjek itu adalah Natalie. Pastor lalu meminta 2 orang relawan, dan pada akhirnya pendeta Dante serta pendeta Raymond lah yang masuk. Ketika kedua pendeta tersebut masuk,
Natalie yang di dalam tiba-tiba bisa merangkak sampai ke atas dinding. Dengan santainya, sang iblis berjalan ke arah kaca yang di situ ada Suster Ann. Sang anak tiba-tiba menjerit. Lalu dari kedua tangannya keluar belatung-belatung yang kecil. Dan dia berteriak kembali dan mengatakan, "Biarkan aku masuk." Pastor Quinn pada akhirnya coba untuk masuk. Pada saat melihat pastor masuk, si iblis masuk ke bawah tempat tidur dan dia menarik kaki si pastor hingga terjatuh. Saat itu juga Ann bergegas masuk dan dia menggunakan pendekatan secara psikologis. Sesaat Natalie sadar, tapi iblis itu kembali merasukinya. Tampak keluar sebuah tangan dari mulut Natalie yang saling tarik-menarik dengan dua pendeta muda tersebut. Dan pada akhirnya, iblis itu menyerah. Mereka lalu merayakan keberhasilan tugas pertamanya. Pendeta Dante yang tampak mengambil gambar di ruangannya Natalie merasa bahwa gambar tersebut itu untuk dirinya. Lalu dia coba menjelaskan kepada dua orang temannya bahwa adiknya yang bernama Emilia diperkosa hingga hamil, tetapi bayinya meninggal dan sejak saat itu dia sering kesurupan. Ketika Suster Ann bercakap-cakap dengan pastor, dan jika kondisinya Natalie semakin parah, dia akan coba dipindahkan ke Vatikan. Setelah mendengarkan penjelasan pastor, Suster Ann, dia ingin mencari info tentang pasien-pasien yang akut yang dibawa ke Vatikan. Pada akhirnya, dia mendapatkan info berkas tentang pasien akut yang dibawa ke Vatikan. Dan hampir semuanya meninggal. Suster Ann sendiri ternyata memiliki beban psikologis masa lalu. Dan dia punya sesi tersendiri dengan Dr. Peters. Dia bercerita bahwa ibunya yang merasa bersalah terhadapnya. Saat itu, dia masih kecil dan ibunya yang sambil berteriak-teriak memanggil namanya serta mengejar-ngejarnya menaiki tangga. Tiba-tiba, dia bunuh diri tepat di depan Ann kecil. Suster Ann serta Dante yang sudah tidak punya banyak waktu untuk Natalie karena dia akan dipindahkan ke Vatikan mencoba untuk bisa melakukan sesuatu. Dan Dante menginginkan Ann untuk membantu adiknya yang kesurupan. Mereka coba melakukan persiapan untuk mengusir roh jahat yang merasuki Emilia. Lalu tiba-tiba matanya terbuka. Lalu dia berbicara pada Suster Ann bahwasannya dia tahu bagaimana rasanya ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Dan setidaknya Emilia tahu siapa ayah bayinya. Tiba-tiba perut sang adik membesar dan tampak terlihat sebuah tangan yang kecil dari dalam perutnya. Lalu kipas angin yang mendadak saja patah dan terlempar. Suster Ann mencoba menenangkan Emilia dan dia menyuruh Dante untuk membacakan sesuatu. Perut yang tadinya membuncit perlahan kempes dan lilin menyala kembali. Ann lalu bercerita kepada Dante saat usianya 15 tahun dia hamil dan dia tidak tahu siapa ayahnya karena dia sedang mabuk berat saat itu. Dan akhirnya dia diasuh oleh para suster Saint Mary. Oleh para suster, bayinya diserahkan untuk diasuh oleh sebuah keluarga. Suster senior mengatakan bahwa Kardinal Matthew memanggilnya di ruangan. Kardinal mengabarkan bahwa Emilia semalam bunuh diri dan ibunya Dante mengabarkan kalau Ann sudah melakukan pengusiran setan. Akibat kejadian tersebut, Suster Ann kembali ke tempat asalnya. Tampak pendeta Dante yang datang berkunjung ke Saint Mary. Dia mengabarkan setelah Natalie pulang ke rumahnya karena dianggap sembuh, ternyata dia kambuh lagi. Dan Natalie memberikan sebuah kalung untuk diberikan kepada Suster Ann. Suster Ann baru paham, ternyata iblis itu mengejar dirinya. Dan iblis ini adalah iblis yang sama yang merasuki tubuh ibunya. Kalung yang dititipkan ke Dante adalah kalungnya Suster Ann yang dia dapat ketika pertama kali dia diterima di Saint Mary.
Dan kalung itulah yang dia berikan kepada bayi perempuannya ketika akan diadopsi. Malam itu juga dia datang ke sekolah tempat Natalie dikurung. Suster Ann meminta Natalie agar membiarkan mereka pergi. Tampak Natalie yang menggerakkan kedua tangannya dan lampu semua padam tiba-tiba. Satu persatu penjaga tampak terpental. Natalie sudah berdiri di depan mereka dan dia mengingatkan Ann bahwa ibunya telah mengorbankan dirinya untuk menyelamatkannya. Iblis tersebut pada akhirnya bisa merasuk ke tubuh Ann karena dia telah merelakan dirinya agar anaknya bisa terbebas dari iblis. Dan iblis mulai mengambil seluruh kesadarannya Ann. Dante yang coba berbicara kepada Ann malah dibuat terpental oleh sang iblis. Dia lalu mencekik lehernya Natalie. Dan di saat seperti itu, tiba-tiba terdengar suara ibunya Ann yang berkata untuk melepaskan. Ann coba untuk melawan iblis yang merasuk ke dalam tubuhnya. Sambil menempelkan kalung, dia lalu menceburkan diri ke dalam air suci pemberkatan. Dante bergegas mengangkat Ann dari kolam. Film diakhiri dengan Ann yang sedang berbaring di ranjang perawatan. Dan terlihat Natalie beserta ibunya yang datang untuk membesuknya. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. Bagi sobat yang belum subscribe, silakan subscribe untuk mendukung kelangsungan channel ini agar semakin bertambah semangat Mimin dalam membuatnya. Kita jumpa lagi pada alur film yang lain.